Kisah seorang menantu yang menikahi ibu mertuanya sendiri. Bukan karena pengkhianatan, bukan karena rahasia terlarang, tapi karena kehilangan yang terlalu dalam dan dua hati yang sama-sama hancur. Inilah kisah Adam dan Laras. Cinta setelah duka, bab 1. Rumah itu berdiri di ujung gang sempit, dengan pagar besi yang sudah mulai berkarat. Cat krem di dindingnya memudar dimakan waktu. Jika hujan turun deras, atap sengnya akan berbunyi keras seperti jenderang perang. Namun di dalam rumah sederhana itu, ada sesuatu yang lebih berharga daripada kemewahan: kehangatan. Pagi itu Adam sudah duduk di kursi kayu depan rumah sejak pukul 6. Ia mengenakan kaos abu-abu yang menempel pas di tubuhnya yang atletis. Rambutnya tertata rapi seperti biasa, membuatnya terlihat lebih dewasa dari usianya yang baru 20 tahun. Dari dalam rumah terdengar suara lembut. "Mas, helmku di mana?" Adam tersenyum kecil. "Di gantungan pintu, sayang." Yuli keluar dari kamar dengan pakaian kerja sederhana, kemeja putih dan rok hitam. Rambut panjangnya yang hitam tergerai sampai pinggang. Wajahnya cantik alami, tanpa riasan berlebihan. Adam berdiri dan memperhatikannya dengan bangga. "Istriku kok makin hari makin cantik ya?" godanya pelan. Yuli tersipu. "Ah, Adam ini." Di dapur, Laras memperhatikan pemandangan itu dengan senyum tipis. Rambut pendek sebahunya sedikit basah karena baru saja mencuci sayur. Di usia 40 tahun, wajahnya masih terawat. Garis kedewasaan justru membuatnya terlihat anggun. "Sudah, nanti Yuli telat," ucap Laras. Yuli mencium tangan ibunya lebih dulu, lalu mencium tangan Adam sebelum berangkat kerja. Begitu motor Yuli menghilang di tikungan gang, rumah terasa lebih sunyi. Adam masuk ke dapur. "Bud, hari ini pesanannya banyak. Ada tambahan 5 botol kunyit asam. Nanti kamu bantu ya." "Tentu." Adam mengangkat galon air tanpa kesulitan. Laras memperhatikannya dalam diam. Sejak Adam menjadi bagian dari rumah ini setahun lalu, banyak hal berubah. Ia tidak lagi mengangkat beban berat sendirian, tidak lagi merasa benar-benar sendiri. Awalnya Laras ragu menerima Adam, seorang pemuda tampan, baik, tapi belum punya pekerjaan tetap. Tetangga saling berbisik, "Anakmu kerja, suaminya di rumah." Namun Yuli selalu membela, "Mas lagi usaha, jangan khawatir." Dan benar saja, Adam tidak pernah malas. Ia membantu di ruko jamu setiap hari, menata botol, melayani pelanggan, bahkan membersihkan lantai tanpa diminta. Di ruko kecil itu yang terletak tak jauh dari rumah, mereka bekerja berdampingan. "Bu Laras, seperti biasa ya," sapa pelanggan. Adam dengan sigap mengambil botol dari rak. "Ini Pak, masih hangat." Laras duduk di balik meja kasir kecil. Sesekali matanya tertuju pada Adam. Ia melihat kesungguhan yang jarang dimiliki laki-laki muda. "Adam," katanya pelan ketika ruko mulai sepi, "kamu tidak malu bantu ibu begini?" Adam tertawa kecil. "Kenapa harus malu? Ibu sudah anggap saya anak sendiri." Jawaban sederhana itu membuat dada Laras terasa hangat. Sore hari Adam menjemput Yuli seperti biasa. Di perjalanan, Yuli bercerita tentang pekerjaannya yang melelahkan. "Bosku hari ini marah-marah lagi, Mas." Adam mendengarkan dengan sabar. "Yang penting kamu jangan stres. Kalau kamu capek nanti aku pijitin." Yuli tersenyum dan bersandar sedikit pada punggung suaminya. Malamnya mereka makan bertiga di lantai ruang tengah. Menu sederhana, sayur bening dan tempe goreng. Tapi tawa mereka terasa tulus. "Mas, kalau nanti Mas sudah dapat kerja, kita nabung ya, biar bisa renovasi rumah." Adam mengangguk mantap. "Aku janji." Laras memandang mereka berdua dengan perasaan campur aduk. Bahagia, tapi ada sedikit ruang kosong dalam hatinya yang tak bisa ia jelaskan. Malam semakin larut. Yuli dan Adam masuk ke kamar. Laras mematikan lampu ruang tengah dan duduk sebentar dalam gelap. Suara tawa kecil dari kamar anaknya terdengar samar. Ia tersenyum. Namun untuk pertama kalinya sejak lama, ia menyadari satu hal. Rumah ini kini bukan hanya miliknya dan Yuli. Ada laki-laki lain di dalamnya. Dan entah kenapa, kehadiran itu membuat hatinya terasa hangat, sekaligus sedikit terusik. Ia segera menepis pikiran itu. Adam adalah menantunya. Tak lebih, tak kurang. Namun takdir seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang tak kita sadari. Cinta setelah duka, bab 2. Pagi datang lebih cepat dari biasanya.
Matahari bahkan belum sepenuhnya naik ketika Laras sudah terbangun. Ia duduk di tepi ranjangnya yang sederhana, menghela nafas panjang sebelum berdiri. Dapur menunggunya, rutinitas menunggunya, kehidupan yang sama seperti kemarin dan kemarin lagi. Namun entah kenapa, ada sesuatu yang berbeda pagi ini. Saat ia keluar kamar, suara air mengalir terdengar dari kamar mandi. Adam. Laras berhenti sejenak di lorong sempit itu. Tidak ada pikiran aneh, tidak ada niat apa-apa. Hanya kesadaran bahwa kini ada laki-laki dewasa di rumahnya. Bukan tamu, bukan orang asing. Menantunya. Ia segera mengalihkan pikiran dan masuk ke dapur. Beberapa menit kemudian, Adam keluar dengan rambut masih sedikit basah. Kaos abu-abunya melekat pada tubuhnya yang atletis. Ia tersenyum ketika melihat Laras sedang memotong sayur. "Pagi, Bu." Suaranya hangat, dalam. "Pagi," jawab Laras singkat. Adam dekat dengan tak canggung. "Saya bantu." Laras mengangguk. Ia coba fokus pada talenan di tangannya. Namun kehadiran Adam di sampingnya terasa dekat, terlalu dekat. "Bu, pisangnya di mana? Kemarin ada kan?" "Di keranjang atas." Adam meraih kerak atas. Lengan kirinya sedikit terangkat. Otot lengannya terlihat jelas. Laras tanpa sengaja menoleh, dan tatapan itu berlangsung 1 detik lebih lama dari seharusnya. Ia cepat-cepat memalingkan wajah. "Ada, Bu," kata Adam santai, tidak menyadari apapun. Atau mungkin ia sadar. Yuli keluar dari kamar dengan wajah masih mengantuk. "Mas, nanti antar aku lebih pagi ya, ada meeting." Adam langsung menjawab, "Siap." Yuli tersenyum bahagia. Ia memeluk lengan suaminya sebentar. Laras melihat itu, dan untuk pertama kalinya ada rasa aneh yang menekan dadanya. Bukan cemburu, bukan. Ia terlalu dewasa untuk itu. Bukankah? Di ruko jamu, pelanggan datang silih berganti. Adam bekerja seperti biasa, ramah, sigap, penuh tanggung jawab. Seorang ibu pelanggan pun berbisik pada Laras. "Bu Laras beruntung ya, punya menantu ganteng dan rajin begitu." Laras tersenyum kaku. "Alhamdulillah." Namun pujian itu tak lagi terdengar biasa di telinganya. Sore hari, hujan turun deras. Ruko terpaksa tutup lebih awal. Adam dan Laras berlari kecil pulang karena hanya membawa 1 payung kecil. "Bu, dekat sini saja," kata Adam sambil memiringkan payung agar Laras tidak kehujanan. Tubuh mereka hampir bersentuhan. Langkah mereka melambat. Laras bisa merasakan hangat tubuh Adam di sampingnya. Aroma sabun yang samar, nafasnya yang stabil. Hujan membuat gang itu sepi. Tiba-tiba kaki Laras terpeleset karena genangan air. "Ah!" Adam refleks menangkap pinggangnya. Satu tangan kuat menahan tubuh Laras agar tidak jatuh. Waktu seperti berhenti. Tangan Adam masih di pinggangnya. Laras mendongak. Mata mereka bertemu. Tatapan itu bukan sekedar tatapan ibu dan menantu. Ada keheningan yang berbicara. Ada sesuatu yang tidak boleh ada. Adam segera menarik tangannya. "Maaf, Bu, licin." Laras mengangguk cepat. "Iya, terima kasih." Mereka melanjutkan berjalan tanpa bicara. Namun sejak detik itu, tak ada lagi yang benar-benar sama. Malamnya listrik sempat padam. Rumah menjadi gelap gulita. Yuli sudah tertidur lebih dulu karena kelelahan. Adam duduk di ruang tengah memainkan ponsel dengan cahaya redup. Laras keluar kamar membawa lilin. "Masih belum nyala?" tanya Laras pelan. "Belum, Bu." Laras duduk di seberangnya. Cahaya lilin membuat bayangan wajah Adam terlihat lebih dewasa, lebih tajam. Sunyi, hanya suara hujan sisa-sisa di atap. "Adam," Laras akhirnya bicara. "Kamu bahagia dengan Yuli?" Adam mengangkat wajahnya. "Tentu, Bu, saya sangat bahagia." Jawaban itu seharusnya menenangkan. Namun entah kenapa, hati Laras justru merasa semakin berat. "Kenapa tanya begitu, Bu?" Laras tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, hanya memastikan anak ibu di tangan yang tepat." Adam menatapnya dengan tulus. "Saya tidak akan menyakiti Yuli, saya janji." Janji itu terdengar jujur. Dan justru itulah yang membuat Laras sadar bahwa ia sedang berdiri di ambang perasaan yang salah. Ia bangkit lebih dulu. "Tidurlah, besok masih kerja." Adam mengangguk. Saat Laras melangkah kembali ke kamar, ia tahu satu hal. Tatapan tadi sore di bawah payung bukan kecelakaan. Dan yang lebih menakutkan, ia tidak membencinya.